Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'am. Al-Kisah. Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi Bani Israel bernama Armiyah. Dalam wahyu Allah itu berisikan, "Wahai Armiyah, tinggallah engkau di tengah-tengah kaummu, karena sesungguhnya mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatku. Mereka juga mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku. Dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi mereka tidak mempergunakan untuk mendengar ayat-ayatku. Lalu, tanyakanlah kepada mereka, bagaimana mereka mendapati akibat dari ketaatan kepadaku? Tanyakan kepada mereka, bagaimana mereka mendapat akibat dari kedurhakaan terhadapku? Tanyakan kepada mereka, apakah ada seseorang yang sengsara karena taat kepadaku? Apakah ada seseorang yang bahagia dengan bermaksiat kepadaku? Sesungguhnya, binatang saja ingat akan habitat tempat tinggalnya dan merindukannya. Sesungguhnya, orang-orang itu telah meninggalkan perkara yang aku telah memuliakan leluhur mereka dengan perkara tersebut, dan mereka justru mencari kemuliaan di tempat yang tidak semestinya. Para penguasa, mereka bersikap kufur terhadap nikmatku. Para pendeta, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari hikmahku yang telah mereka pelajari. Mereka memendam kemungkaran dalam dada mereka dan membiasakan mulut mereka mengucapkan kebohongan. Demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku akan mengirimkan terhadap mereka bala tentara yang mereka tidak mengenal wajahnya, tidak memahami bahasanya, dan bala tentara itu tidak merasa iba dengan tangisan mereka. Aku akan membuat mereka dikuasai oleh seorang raja yang tiran, lalim, bengis, dan kejam. Dia memiliki bala tentara laksana gumpalan-gumpalan awan, pasukan berkudanya laksana tukikan dan sambaran burung elang yang menyerang mangsanya. Panji-panji perangnya berkibar-kibar seperti sayap-sayap burung nasar. Bangunan peradaban mereka ubah menjadi kehancuran. Kota-kota yang ramai mereka berubah menjadi kota-kota mati. Celakalah Ilya, yaitu Alia Yerusalem dan para penduduknya. Bagaimana aku menjadikan mereka orang-orang yang ditawan dan aku hinakan mereka dengan menjadi orang-orang yang dibunuh. Sungguh, aku akan mengganti riuh rendah pesta perkawinan mereka dengan jeritan suara burung hantu, kemuliaan mereka dengan kehinaan, dan kemakmuran mereka dengan kelaparan. Sungguh aku akan menjadikan daging mereka sebagai pupuk bagi tanah, dan tulang belulang mereka terpanggang oleh sinar matahari. Lalu, Nabi Armiyah berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau benar-benar akan membinasakan umat ini dan menghancurkan kota ini, sementara mereka adalah anak cucu kekasihmu, yaitu Ibrahim, umat Nabi pilihanmu, Musa, dan kaum nabimu, yaitu Daud? Jika begitu, maka tidak akan ada umat lain yang aman dari murka dan siksamu. Tidak akan ada negeri lain yang berani terhadapmu." Lalu, Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Armiyah, sesungguhnya aku memuliakan Ibrahim, Musa, dan Daud karena ketaatan mereka kepadaku. Seandainya mereka durhaka terhadapku, niscaya aku akan menempatkan mereka pada posisi para pendurhaka. Sesungguhnya generasi-generasi sebelum engkau, mereka meremehkan kemaksiatan terhadapku, hingga datanglah generasi di mana engkau berada saat ini. Mereka memperlihatkan perbuatan maksiat terhadapku secara terang-terangan di atas puncak-puncak gunung, di bawah rindangan pohon-pohon, dan di dalam lembah-lembah. Melihat hal itu, maka aku perintahkan langit menjadi seperti lapisan besi di atas mereka, dan aku perintahkan bumi menjadi seperti lempengan tembaga. Akibatnya, langit tidak lagi menurunkan air hujan, dan bumi tidak lagi menumbuhkan tumbuhan. Jikapun langit
tetap menurunkan hujan, maka itu karena rahmat dan belas kasihku pada bintang. Jikapun bumi menumbuhkan suatu tumbuhan, maka tumbuhan itu akan diserang oleh hama belalang dan kecoa. Jikapun mereka masih bisa memanen sebagian dari tanaman itu, lalu mereka simpan di dalam rumah, maka keberkahannya dicabut. Kemudian mereka berdoa kepadaku, namun aku tidak memperkenankan doa mereka itu. Selanjutnya, kisah seorang tukang pencuri kain kafan. Abu Ishaq Al-Fawzari bercerita, ada seseorang laki-laki yang rajin menghadiri majelis kami dengan wajah tertutup separuh. Ternyata dia adalah mantan tukang pencuri kain kafan. Lantas aku bertanya kepadanya, engkau rajin menghadiri majelis kami dengan wajah tertutup separuh. Maukah engkau memberitahu kepada kami kenapa engkau selalu menutup separuh wajahmu seperti itu? Lantas dia pun menjawab, apakah engkau berjanji akan merahasiakannya dan memberiku jaminan keamanan? Saya menjawab, baiklah. Lalu dia mulai bercerita, dulu saya adalah tukang bongkar kuburan untuk mencuri kain kafan. Pada suatu hari, ada seorang perempuan meninggal dunia dan dikuburkan. Kemudian, saya mendatangi kuburannya dan membongkarnya. Setelah beberapa saat menggali, akhirnya terlihat juga batu bata penutup liang lahat. Kemudian, batu bata itu saya bongkar. Lalu saya mulai melepas kain pembungkus jenazahnya dan menariknya. Akan tetapi, tiba-tiba jenazah perempuan itu menarik kembali kain pembungkusnya. Dalam hati saya berkata, dia kira bisa mengalahkan saya. Lantas, saya jongkok dan coba menarik kain pembungkusnya. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparku. Lalu, orang itu membuka penutup separuh wajahnya. Ternyata, di wajahnya masih terdapat bekas tamparan dengan 5 jari. Kemudian, saya kembalikan lagi kain kafannya, lalu saya tutup kembali kuburannya dengan tanah. Sejak saat itu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut selama hidup saya. Kemudian, saya tuangkan ceritanya itu dalam sepucuk surat dan saya kirimkan kepada Al-Auza'i. Kemudian, Al-Auza'i mengirim surat balasan. Coba tanyakan kepada orang itu tentang orang-orang Islam yang meninggal dunia. Apakah posisi wajahnya masih tetap menghadap ke kiblat ataukah sudah berubah posisi? Kemudian, pada saat orang itu datang menemuiku, saya tanyakan kepadanya, tolong beritahu saya, menurut pengalaman engkau selama ini, apakah orang-orang Islam yang meninggal dunia posisi wajahnya masih tetap menghadap kiblat ataukah berubah posisi? Orang itu menjawab, kebanyakan dari mereka posisi wajahnya sudah tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Kemudian, jawaban tersebut saya tuangkan dalam sepucuk surat, lalu saya kirimkan kepada Al-Auza'i. Dan kemudian, Al-Auza'i mengirim surat balasan yang isinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang posisi wajahnya berpindah dan tidak lagi menghadap kiblat, itu berarti menandakan bahwa dia meninggal dunia dalam keadaan tidak menetapi sunnah. Selanjutnya, kisah mahabbah melenyapkan panas. Ismail bin Ali An-Nasibi bercerita, di siang itu, di tengah udara yang sangat panas, dia mendengar Sulaiman At-Taimi berkata sambil menyela teringat, sejuknya mahabbah melenyapkan panas ketika mahabbah itu sudah mengakar kokoh. Ketika Allah mencintai mereka, maka Allah menjadikan hati mereka menghalau udara panas maupun udara dingin. Allah menjauhkan udara panas dan dingin dari mereka. Pada akhirnya, mereka hanya sibuk merasakan sejuknya mahabbah yang bersemayam dalam hati. Mereka selalu menangis dan meratap. Kemudian,
Sulaiman At-Taimi mengambil nafas panjang dan berkata, "Sungguh, mereka benar-benar merasa nyaman dan bernafas lega." Kemudian, dia berkata lagi, "Duhai, betapa enaknya penyakit ketika tidak diketahui obatnya." Kemudian, dia berteriak dan berkata, "Mereka bergaul dengannya dengan jujur dan tulus, maka dia pun memperlakukan mereka dengan kasih sayang." Kemudian dia berkata, "Seandainya khalifah mengetahui 1/100 dari apa yang Allah yang Maha Pengasih menganugerahkan kepada mereka, niscaya dia akan mati karena sedih." Wallahu a'lam bissawab.